Setiap orang pasti pernah merasa takut gagal. Dalam hati kecil kita, ada suara yang ingin selalu terlihat sempurna. Ingin segala hal berjalan sesuai rencana. Ingin sukses, diakui, dipuji, bahkan jika bisa tanpa ada celah sedikit pun. Tapi yang namanya hidup tidak berjalan semulus itu. Kita tumbuh dalam budaya yang begitu mengagung-agungkan keberhasilan. Media sosial menampilkan potret terbaik kehidupan orang lain. Karir yang melonjak, tubuh yang ideal, dan liburan yang mewah. Pencapaian demi pencapaian seakan jadi standar kebahagiaan. Tanpa sadar, kita jadi lupa bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Bagian dari sebuah proses. Dan bahkan bagian dari jati diri kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang penuh akan harapan. Kita dilahirkan dengan keinginan untuk berkembang. Ingin jadi yang lebih baik, lebih hebat, dan kalau bisa lebih dari yang lain. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun masalah muncul ketika standar baik menjadi terlalu tinggi, tidak realistis, atau hanya berdasar pada pengakuan dari orang lain. Kita sering memaksakan diri untuk tampil sempurna, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Ambil sebagai contoh ketika melakukan foto selfie. Betapa seringnya kita mengambil puluhan foto hanya untuk memilih satu yang akhirnya diupload ke sosial media. Setiap pose, pencahayaan, dan ekspresi semuanya dipilih dengan hati-hati. Seolah-olah foto yang kurang bagus adalah sebuah kegagalan. Padahal, bukankah itu juga bagian dari proses? Hasil jepretan yang masih kurang bagus itulah sebenarnya kita sedang diberikan pelajaran. Karena tanpa kesalahan itu, kita tidak akan mengetahui mana hasil yang lebih baik. Di situ kita masih terus mencoba dan mencari hingga didapatkan hasil yang paling pas. Setiap foto yang tidak terpakai itu bukan kegagalan. Itu adalah usaha, dan usaha yang gagal, jika kita mau jujur, sebenarnya bukan kegagalan juga. Itu adalah bagian dari pencarian hasil terbaik. Sayangnya, kita hanya fokus pada hasil akhir, hasil yang menurut kita paling the best. Satu pertanyaan penting, apakah kita benar-benar takut gagal? Atau kita takut orang lain melihat jika kita gagal? Kegagalan seringkali tidak kita anggap sebagai masalah besar, jika itu hanya kita yang tahu. Tapi ketika kegagalan itu terjadi di depan umum, di hadapan teman-teman, keluarga, atau rekan kerja, rasa malu dan kecewa jadi berlipat ganda. Contohnya saat kita gagal masuk universitas yang diimpikan, gagal dalam wawancara kerja, atau gagal mempertahankan hubungan. Kita merasa dunia seakan runtuh, bukan hanya karena mimpinya tidak tercapai, tapi juga karena takut menjadi bahan omongan. Takut dianggap tidak mampu, yang akhirnya menjadi rendah diri dan akhirnya kena mental. Inilah mengapa belajar bersahabat dengan kegagalan bukan hanya soal menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, tapi juga tentang keberanian untuk tetap berdiri meskipun dinilai tidak berhasil oleh orang lain. Setiap kegagalan membawa cerita. Kadang cerita itu memang pahit. Tapi dari kepahitan itu pula, kita banyak belajar hal-hal yang tidak bisa didapat dari keberhasilan semata. Kegagalan memaksa kita untuk berhenti sejenak, merenung, melihat kembali proses yang kita jalani. Apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang bisa diubah ke depan agar lebih baik hasilnya. Tanpa kegagalan, manusia cenderung stagnan. Tidak ada evaluasi, tidak ada pengembangan diri. Tapi ketika kita gagal, sebenarnya kita dipaksa untuk berefleksi.
bercermin pada diri sendiri. Bahkan terkadang, kegagalan justru membawa kita ke arah yang lebih baik, ke jalan yang lebih tepat, ke dalam versi diri yang lebih kuat. Berapa banyak orang yang akhirnya menemukan passion-nya setelah mereka gagal di bidang lain? Berapa banyak yang menemukan kebahagiaan setelah mengalami kehilangan? Dan berapa banyak pula orang yang justru terbang lebih tinggi setelah ia jatuh? Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi awal dari sebuah permulaan. Kita perlu mengubah cara pandang kita melihat kegagalan. Selama ini, mungkin kita hanya melihatnya sebagai lawan dari keberhasilan. Padahal, keberhasilan dan kegagalan itu bukanlah musuh. Mereka adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Karena tanpa kegagalan, keberhasilan tidak akan punya makna. Coba bayangkan seorang atlet yang tidak pernah kalah. Setiap kompetisi dimenangkan dengan mudah. Apa yang ia akan rasakan? Bangga? Mungkin saja. Tapi apakah ia benar-benar berkembang? Itu belum tentu. Sebaliknya, ketika seorang atlet kalah, ketika ia menyadari kelemahannya, ketika ia sadar bahwa masih banyak yang harus diperbaiki, disitulah akan tumbuh mental juara. Rasa bangga yang datang terus-menerus karena keberhasilan yang telah dicapai akan menimbulkan rasa jumawa yang pada endingnya menganggap rendah orang lain dan tidak dapat melihat dengan luas makna dari sebuah pembelajaran. Maka mulailah lihat kegagalan sebagai guru, sebagai jalan pembelajaran, juga sebagai teman yang membentuk karakter kepribadian. Kita sering tidak sadar bahwa hidup ini dipenuhi oleh begitu banyak kegagalan kecil yang kita anggap wajar. Misalnya ketika makanan yang kita masak tidak seenak yang dibayangkan. Ketika kita mau olahraga, tetapi selalu menunggu hari esok. Atau ketika berencana liburan di akhir pekan, tiba-tiba batal karena hujan seharian. Itu semua juga bisa dikategorikan sebagai kegagalan. Tapi kita dapat menerimanya dengan ringan saja, seakan tak mengapa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kegagalan kecil ini tidak membuat kita jatuh dalam pandangan orang lain. Maka bukan berarti kita tidak bisa menerima kegagalan. Kita hanya belum bisa terbiasa menerima kegagalan besar dengan cara yang sama. Ketika kita tidak berhenti, hanya fokus pada hasil, di saat itulah kita akan mulai belajar menghargai proses. Seorang desainer mungkin butuh ratusan sketsa sebelum menghasilkan satu karya yang layak dipamerkan. Seorang penulis mungkin membuang puluhan draft sebelum menemukan satu naskah yang kuat. Proses itu tidaklah sia-sia, justru dari proses itulah muncul yang namanya kualitas. Sayangnya, di era instan seperti zaman now, proses bukan menjadi sebuah kebanggaan, malah justru sering diabaikan. Kita semua ingin hasil yang cepat, sukses secara kilat, padahal hasil yang instan sering tidak bertahan lama. Belajarlah menghargai proses. Setiap langkah, setiap upaya, setiap jatuh bangun, semuanya membentuk pondasi yang kuat. Dan proses itulah yang menjadikan kesuksesan menjadi terasa lebih berarti. Faktanya, kegagalan dapat mengasah banyak hal dalam diri kita. Ia mengajarkan sabar, menguji konsistensi diri, melatih sebuah keikhlasan, bahkan dapat membentuk empati.
bahwa orang yang pernah gagal akan lebih mudah memahami kesedihan orang lain. Ia lebih mampu menenangkan dan dapat lebih rendah hati karena ia tahu rasanya dan pernah mengalami pada posisi yang seperti itu. Orang yang terlalu sering berhasil tanpa pernah merasakan jatuh bisa jadi sangat rapuh ketika akhirnya dihadapkan dengan kegagalan. Sebaliknya, mereka yang sudah akrab dengan kegagalan justru akan lebih tangguh dan tahan banting. Maka bersyukurlah ketika menghadapi kegagalan. Bermesraanlah dengannya, karena itu artinya kita sedang ditempa. Takut gagal seringkali membuat kita tidak berani mencoba. Padahal tidak mencoba adalah kegagalan yang sejati. Berapa banyak mimpi yang kita pendam karena takut tidak berhasil? Berapa banyak peluang yang kita lewatkan hanya karena takut ditolak? Dan berapa banyak pula potensi yang tidak tumbuh karena takut dicemooh? Keberanian untuk gagal adalah keberanian untuk hidup seutuhnya. Karena setiap manusia nampaknya sudah ditakdirkan untuk gagal di dunia. Dan disitulah letak kebesarannya. Gagal itu bukan aib. Yang jadi masalah adalah ketika kita berhenti mencoba, ketika kita menyerah, ketika kita memilih untuk diam hanya karena takut akan terjatuh. Jika diselami lebih dalam, bukan perihal berani atau tidak dalam menghadapi kegagalan. Adalah mampu menerima dan berdamai dengan takdir yang sudah ditentukan. Niscaya akan menjadikan kita tenang dan enjoy dalam menghadapi setiap problematika kehidupan. Kini saatnya kita berdamai dengan masa lalu yang belum sesuai harapan. Dengan berbagai macam ekspektasi yang belum tercapai, atau dengan pencapaian orang lain yang kadang membuat kita iri hati. Hidup bukanlah seperti dalam perlombaan, dan tidak ada satu jalur yang dianggap benar dan mutlak. Kita boleh gagal, dan kita pun boleh terjatuh. Yang terpenting, kita harus terus belajar, bangkit, dan berjalan hingga tidak ada lagi kesempatan karena kita telah meninggalkan dunia ini. Jangan takut gagal, bersahabatlah dengannya. Dengarkan apa yang ia ajarkan, peluk erat ia sebagai bagian dari perjalanan. Karena pada akhirnya, kegagalan bukanlah musuh. Ia adalah guru terbaik yang diam-diam membentukmu menjadi dirimu yang paling kuat. Di saat kamu mulai menerima kegagalan dengan lapang hati, disitulah kamu benar-benar mencapai kemenangan, bukan atas orang lain, melainkan kemenangan atas dirimu sendiri. Berapa juga banyak potensi yang tidak tumbuh. Bukan perihal berani atau tidak dalam hal menghadapi kegagalan. Berbagai macam ekspert. Cukup sekian.